Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tahun baru nanti, ada banyak harapan yang kita inginkan menjelang pergantian tahun 2004 nanti. Di antara harapan-harapan itu tentu harapan yang paling diinginkan adalah bagaimana agar kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan di antara harapan-harapan itu juga mereka ada yang menginginkan usahanya semakin maju, rezekinya semakin melimpah, keluarganya semakin harmonis, dan tentunya memiliki badan yang sehat dan juga impian yang terwujud. Maka untuk itu ada banyak sekali ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang membantu kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Ketika kita tidak memiliki uang untuk menghabiskan malam tahun baru bersama keluarga, ketika kita memiliki keinginan untuk mengubah nasib kita, ketika kita memiliki keinginan untuk masa depan kita yang lebih baik, ketika kita ingin agar usaha-usaha kita terus berkembang dan maju, namun di satu sisi ada banyak kendala yang ada di depan kita. Di antaranya adalah kita memiliki banyak hutang, kita memiliki banyak persoalan-persoalan dengan orang-orang terdekat kita, sehingga persoalan-persoalan ini begitu rumit seakan-akan kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Maka ada banyak sekali solusi-solusi yang ditawarkan oleh para kiai kita, ulama kita, bahwa mereka ketika ingin mengubah kehidupan mereka yang lebih baik, satu-satunya jalan adalah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada amalan yang begitu dahsyat, di mana amalan ini merupakan amalan yang sangat ringan untuk dibaca, sangat mudah diucapkan, dan sangat mudah dihafalkan. Dan bahkan amalan ini jika diamalkan menurut para kiai dan para ulama akan berdampak pada kehidupan kita, akan berdampak pada masa depan kita. Jika amalan ini diamalkan secara konsisten dan kontinu, maka menurut para kiai dan para ulama kita tidak akan pernah kehabisan uang. Dan amalan ini memang memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar jika kita mau mengamalkannya. Bahkan jika kita mengamalkan dengan khusyuk dan tumakninah, Allah akan memberikan apapun yang kita minta. Nah, amalan-amalan ini diantaranya adalah Asmaul Husna. Menurut para ulama, di antara Asmaul Husna yang bisa kita amalkan dan amalan ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap perekonomian kita adalah Ya Hannan. Kita dianjurkan membaca amalan ini. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ghaniyu, Ya Mughni. Nah, amalan-amalan ini dianjurkan dibaca 200 kali setiap selesai sholat fardu, duhur, asar, isya, maghrib, subuh. Jadi setiap kali kita menyelesaikan atau melaksanakan sholat wajib, maka setelah kita melaksanakan sholat wajib itu kita membaca Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ghaniyu, Ya Mughni.
Ini dibaca kalau kita mampu 100 kali. Kalau kita tidak mampu, kita bisa membacanya 50 atau separuhnya, atau semampu kita, asalkan kita konsisten membacanya. Misalnya kita hanya mampu membaca 10 kali setiap selesai sholat fardu, maka silahkan baca 10 kali dan itu dilaksanakan atau dibaca terus menerus setelah sholat fardu. Tidak hanya sekali, namun berkali-kali sesuai bilangan yang kita baca. Apabila kita tidak mampu membaca di setiap selesai sholat, maka kita bisa menggantinya setelah kita melaksanakan sholat, baik dalam rangka atau dalam keadaan kita berjalan, atau berbaring, atau dalam keadaan duduk. Yang penting setelah kita selesai melaksanakan sholat, dibaca sesuai dengan kemampuan kita. Hanya saja bacaan ini dianjurkan dibaca 100 kali setiap selesai sholat. Jika kita tidak mampu, maka kita boleh membaca di bawahnya semampu kita. Namun yang terpenting kita harus konsisten mengamalkan amalan ini. Kita akan mengurai satu persatu arti daripada kalimat-kalimat ini, yaitu kalimat Asmaul Husna, yang akan saya mulai dari Ya Hanan, di mana Ya Hanan ini memiliki arti atau mengandung arti wahai Allah yang Maha Pengasih, limpahkanlah kasih sayangmu di tahun baru ini agar kami mendapatkan ketenangan. Jadi umpamanya kita membaca kalimat-kalimat ini menjelang tahun baru, insya Allah di tahun baru nanti kita akan mendapatkan kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Ya Manan, wahai Allah yang Maha Pemberi anugerah, maka karuniakanlah kepada kami nikmat-Mu yang berlimpah. Itu arti daripada Ya Manan, artinya adalah pemberi anugerah. Selanjutnya Ya Razzaq, yaitu wahai Allah yang Maha Pemberi rizki, bukakanlah pintu rizki seluas-luasnya di tahun ini dan cukupkanlah segala kebutuhan kami. Lalu Ya Fattah, wahai Allah yang Maha Membuka, bukakanlah jalan bagi kami untuk solusi dan kesuksesan, serta mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Kemudian Ya Ghaniyu, wahai Allah yang Maha Kaya, anugerahkanlah kekayaan hati, ilmu, dan kecukupan dalam kehidupan. Yang terakhir, Ya Muni, wahai Allah yang Maha Pemberi kekayaan, berikanlah kami kecukupan materi dan spiritual agar kami menjadi pribadi yang bersyukur. Jadi setelah kita tahu makna daripada bagian dari Asmaul Husna ini, mungkin kita lebih mantap, lebih yakin ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ghaniyu, Ya Muni, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Ghaniyu, Ya Muni. Demikian seterusnya, dibaca 100 kali bila kita mampu. Namun memang bacaan ini dianjurkan setelah sholat fardu, dianjurkan dibaca 100 kali. Tetapi apabila kita masih belum mampu, maka kita boleh membaca semampunya. Asalkan kita konsisten membaca, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada kita dan kita tidak akan pernah kekurangan apabila kita membaca kalimat-kalimat ini. Dan ini juga disampaikan oleh beberapa ulama, di mana para ulama ini sudah mengamalkan kalimat-kalimat ini. Percayalah bahwa
Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita juga harus memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kalimat-kalimat ini, dan mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang mensyukuri atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terima kasih. Apabila kalian menyukai channel kami, jangan lupa untuk mensubscribe dan like video-video ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dan bisa mengamalkan amalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.